Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba untuk klarifikasi ya, berkaitan dengan hasil Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung tanggal 27 sampai 29 Mei tahun 2024. Jadi beberapa bulan yang lalu. Apa sih yang perlu kita klarifikasi? Nah, teman-teman sekalian, apabila kita amati beberapa hari ini sangat viral ya, berkaitan dengan penjelasan-penjelasan di beberapa kesempatan penyelenggara haji, dalam ini adalah Kemenak, itu menyimpulkan bahwa hasil Ijtima Ulama MUI berkaitan dengan penggunaan dana haji itu disimpulkan mohon maaf keliru ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam Ijtima Ulama kemarin begitu. Nah, di mana di beberapa kesempatan ini disimpulkan bahwa katanya Ijtima Ulama MUI di Babel itu merumuskan, menetapkan bahwa dana manfaat yang diperoleh setiap tahun oleh BPIH, Badan Penyelenggara Ibadah Haji, dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu hukumnya haram. Jadi hasil investasi ini hukumnya haram. Lah, apakah memang demikian? Ijtima Ulama di Babel beberapa bulan yang lalu memutuskan. Nah, ini silahkan kalau file itu banyak ya, keputusan itu sudah dikemas demikian rupa, jadi sekian ratus halaman. Salah satunya adalah keputusan itu, dan ini bisa dicari ya, bisa di googling, bisa dicari di mana-mana, insya Allah ada. Nah, ini saya bacakan biar clear dan bisa disimak. Apa sih yang dibahas itu? Yang dibahas adalah ini lampiran keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia nomor sekian tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan haji jamaah lain. Jadi yang dibahas itu adalah bagaimana hukumnya dana milik jamaah tertentu plus dengan manfaat yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh BPK itu, lalu ini tidak digunakan oleh yang bersangkutan, tapi justru digunakan oleh orang lain. Itu yang ditanyakan. Bagaimana pula kalau keputusan ini adalah yang memutuskan penyelenggara haji? Kira-kira seperti itulah yang ditanyakan. Tentu sebagai pemerhati fikih saya kira ini sudah maklum, makanya silahkan dilihat di screenshotnya itu ya, di layarnya itu. Sehingga Ijtima Ulama memutuskan hukum memanfaatkan hasil investasi nah, yang bukan miliknya ya tentu haram. Sehingga keputusan dari pengelola haji mengambil dana milik jamaah tertentu digunakan untuk pembiayaan jamaah lain, ya tentu berdosa. Itulah yang diputuskan di dalam Ijtima Ulama kemarin. Nah, kalau investasi, hasil investasinya sama sekali ini tidak dipermasalahkan. Justru ini harus dilakukan oleh BPK. Bagaimana BPK itu sebagai pihak yang menjadi wakil dari jamaah. Jadi jamaah ini menitipkan uang 25.000 sebagai pembiayaan haji, lalu dengan izin tasarruf BPKH boleh mentasarufkan ini, bahkan memang tujuannya seperti itu, dikelola, dikembangkan, dan nanti manfaatnya kembali ke jamaah agar bisa mengurangi biaya haji secara keseluruhan. Lah kalau ini halalan thayyiban, tapi yang dibahas adalah penggunaan biaya haji milik jamaah tertentu digunakan yang lain. Nah, apa sih yang sesungguhnya esensi yang dibahas oleh MUI ini apa? Sekedar itu? Sesungguhnya bukan, tapi bahwa lebih dari hukum yang disampaikan, MUI ingin
melaksanakan tugas wewenangnya sebagai mitra pemerintah. Jadi kita mengingatkan kepada Kemenak, dalam hari ini diserahkan kepada BPIH, pengelolaannya kepada BPKH. Itu pertama, hati-hati di dalam mengembangkan atau memegang amanah ini. Yang kedua, jangan sampai di dalam pengembangan dana jamaah haji yang fantastis triliunan ini kemudian terjadi kebucuran-kebucuran. Yang ketiga adalah jangan sampai dana haji itu digunakan di luar yang bermanfaat bagi penyelenggaraan haji. Jangan sampai digunakan yang lain. Dan yang terakhir yang sangat dikhawatirkan oleh MUI adalah bagaimana nanti apabila ini ada kesalahan pengelolaan penyelenggaraan pembiayaan haji itu, nanti mekanisme seperti Ponzi. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi yang seharusnya dana terkumpul sekian triliun umpama, nah ini ternyata uangnya tidak segitu. Jadi sebawah atau tidak sebanding dengan dana milik jamaah sekian puluh juta mungkin begitu yang sudah pernah daftar. Lah sehingga nanti akan terjadi mekanisme Ponzi. Jadi setoran awal calon jamaah haji itu yang baru digunakan untuk menutup penyelenggaraan haji berjalan. Begitu terus seterusnya. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau itu betul terjadi, pasti ada ketidakbirisan di dalam pengelolaan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, oleh karenanya kita harapkan, karena setoran awal adalah 100% milik jamaah haji, dana manfaat sesuai dengan nisbah itu adalah 100% milik jamaah haji, maka kita dorong pemerintah untuk memberikan semuanya hak itu kepada jamaah. Jangan pernah dikurang-kurangi, jangan pernah tidak diberikan secara penuh dengan alasan apapun. Itu saya kira yang ingin disampaikan MUI, dan jangan pernah digunakan untuk pembiayaan jamaah haji yang lain. Jadi biar masing-masing jamaah itu adalah menggunakan uangnya sendiri. Itu yang diharapkan oleh Komisi Fatwa MUI, termasuk di dalam pelunasan itu semestinya kalau ini polanya adalah mirip murabahah bagi hasil, mirip kirat, mirip tanam saham bagi hasil, tentu di dalam pelunasan mestinya tidak sama. Mereka-mereka yang tahun daftarnya berbeda, umpama mohon maaf contoh di penyelenggaraan haji di 2025 umpama, besok pelunasannya itu mestinya berbeda setiap jamaah di tahun yang berbeda ketika dia daftar. Jadi umpama 2012 tentu pelunasannya besarannya tidak sama dengan 2013, tidak sama juga dengan yang daftar 2014 dan seterusnya. Kenapa? Karena tentu masing-masing ini manfaat yang diperoleh juga tidak sama. Semakin lama dia menyimpan uang yang diamanahkan kepada BPKH, tentu manfaat yang dihasilkan lebih besar. Kalau lebih besar tentu kekurangan pelunasan tentu lebih kecil. Itu logikanya. Lah inilah indikasi-indikasi bahwa pengelolaan ini kemudian di dalam melaksanakan amanat undang-undang tentang dana berhajian ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak cacat logika. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.